Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata pelajaran seni budaya, khususnya seni rupa, kelas 7, yaitu di materi teknik penerapan karya ragam hias pada bahan kayu, teknik pahat dan ukir, oleh saya, Ibu Sari. Kompetensi dasar kita kali ini yaitu memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan alam, yaitu kayu. Sebelumnya, Ibu Sari akan kaitkan materi pelajaran seni budaya kita kali ini dengan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Fussilat ayat 12, yang mana di dalamnya mengandung tentang keindahan-keindahan yang ada di langit dan bumi beserta isinya. Nah, sebagaimana di mata pelajaran seni budaya, kita diharapkan untuk bisa menjaga keindahan-keindahan yang sudah Allah SWT berikan untuk kita lestarikan berupa karya-karya seni yang sudah ada di lingkungan sehari-hari, yaitu contohnya gambar-gambar atau karya-karya kerajinan yang mungkin bisa kita buat untuk keindahan alam. Sebelum kita mulai ke materi penerapan ragam hias pada bahan kayu dengan teknik pahat dan ukir, mari kita buka pembelajaran kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita mulai pemahaman materi kita pertama kali ini, yaitu tentang pahat ukir. Nah, pahat ukir ini sebenarnya adalah dua istilah yang sama. Jadi memahat ini adalah kegiatan mengurangi bahan sedikit demi sedikit dengan alat yang berupa alat ukir, atau pisau ukir. Nah, pisau ukir sering disebut juga dengan pisau pahat. Nah, jadi pahat dan ukir ini sebenarnya adalah dua istilah yang sangat berkesinambungan dan saling berkaitan. Di dalam kegiatan memahat, maka membutuhkan peralatan untuk mengukir. Paham ya? Nah, mengukir ini adalah kegiatan membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat dan palu. Nah, gambar dibuat setelah benda atau media yang sudah terbentuk. Contoh penerapannya pahat dan ukir ini yaitu sudah bisa dicontohkan di slide, bisa dilihat yaitu contohnya tameng, topeng, meja ukir, ataupun hiasan dinding. Baik, untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana teknik memahat dan mengukir, mari kita saksikan cuplikan video berikut. Nah, fungsi alat ukir yang pertama yaitu alat ukir penguku. Nah, bentuknya alat pengukir kuku ini seperti kuku manusia yang digunakan sebagai membuat cekungan karena matanya yang melengkung. Nah, yang kedua adalah pisau penyilat yang berbentuk lurus, tajam ke bawah. Nah, berguna untuk meratakan bagian yang diukir. Kemudian yang ketiga, ini adalah pisau pahat kol yang berbentuk seperti huruf U untuk menambahkan cekungan dari penguku agar supaya lebih dalam. Dan yang terakhir yaitu pisau coret, yang umumnya alat ukir coret berguna untuk membentuk garis hiasan pada bagian motif sesuai dengan desain sehingga bentuk ukiran tampak lebih dinamis atau lebih indah. Nah, teknik langkah mengukir kayu diantaranya yaitu yang pertama menyiapkan dulu gambar, yang kedua memasuki proses penggetakan, yaitu proses pertama dengan membuat getakan, yaitu dengan pisau lurus dengan ibu jari telunjuk sebagai penopang, jari tengah sebagai penyeimbang, dan jari manis sebagai penopang juga, dan bantuan ibu jari
Soal nanti penggerakannya kondisional dan menyesuaikan. Kita melalui prosesnya ya. Jadi yang pertama, memukul secara pelan-pelan. Yang kemudian menggunakan ketiga jari bersama ibu jari untuk menggerakkan. Nah, ini menggunakan pisau penguku. Nah, karena bentuknya seperti kuku. Nah, cara menggunakannya ini lebih baik dengan bagian tengah palu. Kemudian kita gunakan pisau penguku yang lebih besar. Jangan lupa ya, menggunakan 3 jari dan ibu jari. Nah, bagi seperti itu ya, itu namanya proses penggetakan. Nah, proses getakan ini tadi dikolaborasikan dengan cawen. Istilah cawen ini sama halnya dengan istilah nyaweni, ya. Nah, di sini perlu kalian ketahui, cawen ialah pahat dalam posisi condong, supaya kedalaman ukirannya lebih dalam lagi. Itu namanya nyaweni. Nah, masuki tahap penggunaan pahat kol. Nah, sekarang setelah menggunakan proses getakan dan caweni tadi, sekarang menggunakan teknik kol. Nah, kol ini tujuannya untuk memberikan kedalaman. Jadi, mengukir yang lebih dalam ini menggunakan pisau kol. Nah, caranya pukul saja pelan-pelan. Ya, ini lebih pelan. Nah, jadi lebih dalam. Nah, seperti ini. Nah, yang kemudian geret-geretannya dihaluskan supaya permukaannya lebih halus. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian bisa dilanjutkan kembali. Nah, inilah namanya proses ngekoli menggunakan alat pisau pahat ukir yang dinamakan pisau kol. Sekali lagi, dalam pemegangan pahat kol tidak ada aturan tertentu, yang penting nyaman. Oke. Supaya pengerjaannya juga maksimal. Nah, sekarang lebih detail lagi ya, karyanya lebih didetailkan lagi. Nah, inilah hasil proses ngekoli. Nah, memasuki tahap berikutnya yaitu tahap nyoreti. Kita memasuki proses benangi atau dinamakan sebagai proses nyoreti, sama saja. Nah, seperti ini pisaunya, jenis pisau nyoreti, yaitu untuk pendetailan lebih jauh lagi, yaitu ada garis-garis yang bisa menghiasi bidang ukiran. Nah, seperti ini. Ada garisnya, dimulai dari tengah, pinggir ke kiri atau kanan, terserah.
Nah, seperti ini ya. Nah, proses ini memberikan garis-garis di antara bidang ukiran ini dinamakan proses nyoreti. Paham ya? Jadi sudah tahu ya anak-anak, proses dalam membuat karya ukir ini dimulai dari apa tadi? Yang pertama getaki, ya, kemudian disusul dengan nyaweni, ngekoli, dan nyoreti. Hasilnya bagus dan maksimal. Paham ya anak-anak? Nah, dari tayangan video yang sudah Bu Sari sampaikan tadi, mungkin bisa membantu anak-anak untuk lebih bisa memahami tentang proses pahat dan ukir. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari materi yang Bu Sari sampaikan tadi dan video tadi, yaitu alat mengukir dalam memahat kayu. Nah, ini terdiri atas beberapa macam jenis pisau, yaitu pahat, ya ini ada dua jenis, yaitu pahat mendatar dan pahat melengkung. Nah, penggunaan pahat ini harus disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang akan diukir. Kemudian, alat pemukul yang digunakan dalam kegiatan mengukir umumnya terbuat dari kayu, meskipun ada juga yang menggunakan palu besi dan batu. Nah, jenis pisau pahat ini beraneka ragam ya, sesuai yang sudah dilihat di tayangan video tadi, ya ini ada pahat kol, ada pahat untuk membuat lengkungan. Nah, kemudian ada pahat jenis datar, ada jenis pisau pahat lengkung ya, atau juga jenis pisau pahat untuk membuat detail-detail, yaitu coretan dengan istilah nyoreti tadi. Bisa dipahami ya? Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, jadi kesimpulan tentang langkah mengukir ya. Kalau tadi tentang jenis-jenis mata pisau pahat atau mata pisau ukir, nah sekarang tentang langkah mengukir. Nah, langkah mengukir di sini yang pertama yang perlu kalian ketahui pasti adalah menyediakan alat dan bahan. Kemudian membuat sketsa atau desain ragam hias, kemudian desain ragam hias digambar pada permukaan benda karya seni yang sudah jadi, kemudian proses pengukiran. Nah, proses pengukiran ya ini perlu kalian pahami, yakni pengukiran kayu harus diperlihatkan alur serat kayunya, yaitu dimulai dari proses pendetailan ukir, ya, yaitu yang pertama yang dinamakan getaki, yaitu proses pertama kali dalam mengukir, kemudian disusul dengan proses cawen. Nah, cawen atau lebih membuat cekungan-cekungan yang lebih dalam lagi. Nah, Bu Sari perlu jelaskan untuk buat proses getaki, ini pisau yang digunakan ya ini adalah pisau penguku. Kemudian kalau cawen ya ini juga masih menggunakan pisau penguku. Nah, kemudian yang tahap proses ketiga ya ini ngekoli. Ngekoli ini yaitu menggunakan pisau kol. Kemudian yang terakhir di sini tahapannya adalah proses nyoreti, ya ini dengan pisau pahat coret. Nah, jadi paham ya. Nah, yang berikutnya prosesnya penghalusan. Nah, pisau bisa diamplas dan yang kemudian prosesnya yang terakhir jika perlu pewarnaan juga diberi warna atau jika tidak maka tidak perlu diberi warna. Sekarang kita bahas ke tugas hari ini. Dari yang bisa disampaikan tadi, tolong kalian jawab kelima soal berikut ya. Yang pertama, amati proses getaki. Nah, pisau pahat apa yang digunakan? Yang kedua, amati proses caweni. Dan kemudian pisau pahat apa yang digunakan? Yang ketiga, amati proses nyoreti dan pisau pahat apa yang digunakan. Dan yang keempat, ini ada 4 jenis pisau pahat. Tolong sebutkan beserta fungsinya ya. Yang kelima, di sini urutkan proses ukir dari video tadi.
Baik anak-anak, alhamdulillah ternyata materi kita hari ini sudah kita selesaikan. Semoga anak-anak semua di rumah bisa lebih mudah memahami materi tentang teknik memahat dan mengukir. Terima kasih ya. Semoga tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.